Halo sobat, berjumpa lagi dengan saya di channel EFGH. Kali ini saya akan berbagi tutorial vector pet anjing German Shepherd. Namun sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik subscribe terlebih dahulu supaya kalian tidak ketinggalan tutorialnya, dan jangan lupa aktifkan loncengnya juga. Sebelum mulai ke tutorialnya, mari kita putar intro terlebih dahulu. Pertama, kalian klik import gambar, kemudian sesuaikan dengan keinginan kalian atau sesuai yang dibutuhkan. Dan klik bagian layar, kemudian klik si objeknya dan geser opacity-nya ke kanan supaya gambarnya menjadi jelas. Nah, seperti di video sebelumnya, saya biasanya menggunakan cara airdrop ya. Kalian bisa ambil dari warna paling gelap seperti yang saya lakukan. Dan karena untuk area T sudah ada videonya, jadi saya akan mempersingkat videonya tersebut. Tapi kali ini saya akan memberikan sedikit tips untuk di bagian mata ya, supaya proses pengerjaannya sedikit lebih cepat. Jadi saya setiap bagian bola matanya saya menggunakan warna dasar semua karena ribet kan, tampilkan garis, kemudian lihat lagi tampilkan garis. Nah, jadi saya menggunakan warna dasar semua untuk bagian mata. Supaya kalian tidak jenuh, saya mempercepat videonya dengan kecepatan 3x5 speed ya. Karena untuk bagian area T sudah hampir di setiap video saya ada ya di bagian area T, karena itu yang wajib yang didahulukan untuk proses apapun, mulai dari orang sampai pet. Tapi beda sih kalau untuk mobil ya. Kalau mobil ya didahulukan setiap garis-garisnya terlebih dahulu. Nah, biar kalian gak jenuh, saya akan apa ya, ya udahlah, pokoknya saya akan mempercepat ya. Jadi ya seperti inilah prosesnya sampai step by step. Di bagian lidah udah di video yang kemarin, untuk area T ada di video yang beberapa bulan yang lalu. Jadi saya akan langsung ke bagian, oh lupa ya. Jadi di sini juga ada ya kan, tadi mata hitamnya dahulu atau warna dasar dahulu. Nah, di sini juga ada pewarnaan mata, tapi saya akan langsung ke bagian warna mata saja ya, supaya kalian gak jenuh gitu lihatnya. Setelah kalian selesai di semua area T, kalian tinggal mewarnai matanya doang. Nah, jadi ini adalah tips dari saya supaya kalian tidak bolak-balik ditampilkan garis, enggak lagi tampilkan garis. Nah, jadi saya seperti ini kalau membuatnya. Dan langsung ke bagian bulu, biasanya saya menggunakan lazy. Dan lazy itu bisa kalian atur radiusnya. Untuk kalian yang masih belajar bisa ambil radius 30-an. Dan kalau saya sudah nyaman di radius 1 ya. Kalau sudah nyaman sih susah. Dan ini karena anjingnya tidak ada jalurnya, jadi saya membuat jalur sendiri. Lepet kia ya, membuat jalurnya sendiri. Biasanya untuk yang anjing seperti ini, saya menggunakan jalur ke kanan dan ke kiri. Untuk ke atasnya atau selanjutnya kalian bisa ikuti dari yang dasar kalian buat. Saya akan kasih sedikit petunjuk ya. Dan inilah petunjuk yang saya buat. Ini bukan petunjuk sih ya, biasanya arah bulu yang saya buat seperti ini. Karena kebanyakan yang masih belajar bingung di bagian bulu, apalagi bulu pendek. Dan jarang juga ya peminat anjing bulu pendek atau vector artis anjing bulu pendek, karena ya di bagian bulunya itu susah emang ya. Jadi saya memberikan sedikit pencerahan kepada kalian yang masih belajar atau yang mau belajar. Dan kenapa saya memberikan tutorial vector pet anjing bulu pendek, karena banyak vector artis yang mengeluh, gue gak bisa bulu pendek, gue gak bisa, tukerin dong bang bahannya.
Nah, banyak yang begitu, jadi saya memberikan sedikit tutorial, sedikit pencerahan buat kalian ya, buat yang masih belajar. Cobalah kalian dimulai dari bulu pendek, karena kalau vektor bulu panjang gampang sih, maksudnya cepat bisa karena gampang alur bulunya gitu. Nah, untuk bulu selanjutnya kalian tinggal ikutin seperti cara saya ya, seperti ini nih, sesuaikan sama jalur awal. Dan kenapa saya mengikuti jalur sebelumnya, karena supaya hasilnya lebih rapi, enak dilihat, jadi lebih mulus juga gitu maksudnya. Dan untuk tahap selanjutnya, untuk di bagian moncong si anjing, kalian bisa lihat jalur yang saya berikan nih seperti ini. Jadi saya membuat jalur ini karena ini adalah jalur bulu yang biasa saya gunakan untuk menggambar anjing yang berbulu pendek. Jika kalian kurang percaya, kalian bisa cek di IG saya @efbhkreatif. Di situ ada beberapa anjing yang sudah saya upload, anjing berbulu pendek, bulu panjang juga ada. Kalian bisa cek di sana. Nah, dan saya akan lanjut ke bagian area mata. Kalian bisa lihat nih jalurnya seperti ini. Dan ini juga di bagian mata yang biasa saya lakukan untuk proses pembulannya seperti ini. Kalian bisa cek bagaimana. Dan untuk menyambungkan di bagian hidung dan mata, saya biasa menggunakan jalur yang seperti ini. Dan kenapa saya memberikan panah seperti itu ya, panah asmara? Karena banyak yang bingung di bagian itu. Pertama bagian hidung, bagian mata, dan bagian antara hidung dan mata ya seperti yang tadi saya kasih tahu. Karena untuk sisanya gampang lah ya, maksudnya emang gampang sih kalau untuk sisanya, nggak usah ribet-ribet ini jalurnya kemana, ini jalurnya kemana, tinggal ikutin aja jalur yang awal dibuat. Sekarang di bagian telinga. Jadi untuk bagian telinga kalian tinggal ikutin alur bulunya saja, karena rata-rata setiap anjing di bagian telinga terlihat jelas jalurnya, bulunya ya beda lah sama yang seperti tadi di bagian hidung. Kan jarang ya yang tahu hidungnya ini gimana ya, hidungnya ini gimana. Jadi jarang ada pertanyaan yang, bang bikin kupingnya gimana, jarang sih. Rata-rata setiap orang minta itu bagian hidungnya ini gimana, ini untuk di bagian matanya arahnya kemana. Jadi saya memberikan tutorialnya, bukan tutorial tapi saya memberikan arahnya di bagian-bagian yang sulit saja. Untuk bagian yang mudah saya nggak kasih, karena kalian juga pasti tahu lah, pasti ngerti. Kalian tinggal ikutin saja. Untuk di bagian telinga seperti jalur yang tersedia atau seperti alur bulu yang tersedia pada anjing tersebut. Dan saya akan sedikit memberitahu kalian tentang anjing yang sedang saya buat, yang namanya anjing German Shepherd, atau lebih tepatnya anjing gembala Jerman. Jadi anjing German Shepherd itu adalah salah satu ras murni anjing yang populer. Ukurannya besar, dikenal cerdas namun penurut. Anjing ini juga relatif tidak memiliki variasi warna seperti anjing-anjing pada umumnya, yaitu hanya memiliki warna coklat dan variasi hitam. Pada zaman dahulu, anjing gembala Jerman sering digunakan untuk menggembalakan domba. Ya, jadi itu sedikit pemberitahuan buat kalian atau sedikit informasi kalau anjing yang sedang saya gambar itu memiliki kecerdasan. Dan juga pada zaman dahulunya
adalah seorang pengembala ya. Jadi si anjing ini bisa menggembalakan domba. Dan mari kita lanjut ke tutorial di bagian leher, karena bagian leher juga banyak yang bertanya-tanya, bang gimana untuk bagian lehernya, karena dari situ ya juga banyak, misalkan gini, banyak yang terjadi revisi atau banyak yang kena revisi karena alur bulunya kurang jelas. Jadi saya akan memberikan sedikit tips untuk di bagian leher seperti ini nih misalnya. Nah, jadi untuk simpelnya kalian tinggal mengikuti alur bulu, jangan sampai arah bulunya ke pinggir tapi kalian membuatnya ke bawah. Itu yang menyebabkan kalian kena revisi ya. Jadi untuk sisanya, untuk bagian badan kalian tinggal ikutin saja bagian bulu-bulunya, karena anjing ini terlihat jelas ya. Untuk alur bulu enak, tapi untuk bagian muka enggak jelas dia. Sedikit tambahan informasi mengenai anjing German Shepherd atau anjing Jerman pengembala atau pengembala Jerman ya, kalau dibalik sama lah, yaitu tentang umurnya. Kalau masalah umur, dia hanya memiliki 9-13 tahun. Namun untuk masalah anak, dalam satu kali melahirkan, si anjing German Shepherd ini dapat melahirkan 4-9 anak dalam satu kali hamil. Oke, kita lanjut ke videonya. Jadi untuk di bagian badan kalian tinggal airdrop aja dan ikutin jalur bulunya. Jadi nggak usah pusing masalah alur bulunya kemana atau ini bulunya harus digimanain sih, paling tinggal cara memotongnya. Jadi kalau untuk half body seperti yang saya contohkan ya, seperti yang sedang saya buat, ini adalah vektor anjing yang half body. Dan jika kalian ketika import gambar salah memotong ke pinggirnya, kalian bisa ikuti cara seperti saya nih, saya contohkan ya. Nah, jadi pas saya bikin ini kebetulan aneh ya bodinya, jadi saya menggesernya sedikit ke kiri. Namun kalian jangan sampai melupakan di angkanya nih di bagian sini. Jadi kalian harus tetap menyamakan antara lebar dan tingginya biar terlihat balance atau terlihat bagus, karena rata-rata setiap klien atau setiap bos yang menginginkan pet atau yang butuh pet, rata-rata dia memintanya ukuran yang sama, misalkan 3000 kali 3000 atau 3500 kali 3500 dan seterusnya. Dan inilah hasil akhir dari anjing yang saya buat. Untuk next tutorialnya kalian bisa cantumkan di kolom komentar, dan terima kasih untuk kalian yang sudah menontonnya. Jangan lupa rekomendasikan ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga bisa. Sekian tutorial dari saya dan semoga kalian paham ya dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih.